Kelvin Verdong begadang untuk hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Kelvin Verdong mengaku begadang demi bisa menghafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya sebagai persiapan menghadap ke Komisi 10 dan 3 DPR, Senin, 3 Juni 2024. Akan tetapi, ketika ditantang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh salah anggota Komisi 3 DPR, Ade Rossi Hoerunisa, Kelvin Verdong nampak kesulitan. Kelvin Verdong hanya bisa melantunkan lirik awalan saja. Indonesia tanah airku, senandung pemain kelahiran Belanda itu. Kedepannya, Verdong berjanji akan lebih menguasai. Semalaman saya belajar Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia, kata Verdong. Itu kenapa saya agak sedikit kelelahan hari ini, karena mempelajarinya semalaman. Saya masih kesulitan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata pemain berusia 27 tahun itu. Kini proses naturalisasi Verdong maupun Jens Raven sudah direstui oleh Komisi 10 dan 3 DPR, Senin, 3 Juni 2024. Selanjutnya, naturalisasi Verdong dan Jens Raven akan dibahas pada rapat paripurna DPR yang rencananya berlangsung, Selasa, 4 Juni 2024, untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, keduanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, guna pengambilan sumpah. Usai nanti sudah menjadi warga negara Indonesia, Verdong harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. "Ya, saya bangga dan senang bisa menjadi WNI," ujar mantan pemain Feyenoord itu. "Saya memang sedikit lelah, karena saya ikut latihan, timnas, dan juga masih mengalami jet lag. Jadi meski saya lelah saya tetap senang dan bangga," tutur Verdong saat ditemui awak media seusai menghadap Komisi 10 dan 3 DPR. Diakui Verdong, ketegangan cukup terasa selama mengikuti sidang di Komisi 10 dan 3 DPR. "Tentu, ada perasaan tegang," kata Verdong. "Saya bukan orang yang pandai berbicara. Saya hanya ingin bermain sepak bola, jadi tentu, di rapat ini, saya agak kesulitan, tapi saya tetap senang," ujarnya. Ini alasan Shin Tae-yong acak nomor pemain timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia mengenakan nomor berbeda saat beruji coba lawan Tanzania. Pelatih Garuda Shin Tae-yong mengungkap alasannya mengacak nomor pemain. Mayoritas pemain Indonesia memakai nomor yang tidak biasa mereka kenakan saat jumpa Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. "Memang sengaja dilakukan seperti itu agar lawan tidak gampang untuk menganalisis kami, seperti itu," kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan seusai laga. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin lawan bisa menganalisis timnya dengan mudah. Sebab Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Saat ini Irak sudah berada di Jakarta setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu 2 Juni siang. Irak bisa dengan mudah menyaksikan laga ini secara langsung maupun via tayangan langsung ataupun rekaman pertandingan. Adapun Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027. Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Indonesia akan mengamankan posisi runner-up jika bisa mengamankan 3 poin dari laga kontra Irak dan Filipina. Ini pesan Erick Thohir untuk Elkan Bagot, pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan peringatan keras pada Elkan Bagot dan siapapun yang setengah hati membela timnas Indonesia. Erick Thohir baru saja menonton uji coba timnas Indonesia yang bermain imbang 0-0 kontra timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak memanggil Bagot untuk grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Tanzania yang menjadi bagian dari persiapan melawan Irak dan Filipina. "Saya selalu bilang bahwa timnas Indonesia harus mempunyai 2x11 pemain senior. Jadi, harus sama ratanya," ujar Erick Thohir.
Erick Thohir berkaca dari taktik Shin Tae-yong yang memainkan hampir seluruh pemain timnas Indonesia, minus Nadeo Argawinata, ketika berhadapan dengan Tanzania. Seperti pada partai uji coba ini kita lihat ketiga pergantian pemain, permainan timnas Indonesia tidak turun. Saya rasa sama, imbung Erick Thohir. Sebenarnya tanpa Bagot, lini belakang timnas Indonesia tetap menumpuk. Mulai dari Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Itzes, hingga Muhammad Ferrari. Sekarang ada Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Ferraro, dan Jordi Amat. Bahkan Choi Aon dan Sandy Walsh bisa bermain sebagai bek. Cukup tebal, ucap Erick Thohir. Erick Thohir kemudian meminta semua pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal. Jika tidak, maka pemain itu harus siap-siap ditinggal karena masih ada pemain lain yang siap membela timnas Indonesia. Jadi, tentu saya harapkan ada persaingan pemain. Saya berharap semua pemain harus serius. Ini buat semua, bukan hanya Bagot. Pemain yang setengah-setengah membela timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Mungkin prefer atau dia memilih dengan, ya, kami juga tidak mau memaksa. Tapi timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini kalau tidak mau bermain kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih, terang Erick Thohir.